Kita mulai jam 11 ya. Ya, Pak. Ini kapan induksi, Bu? Ini kapan induksi itu? Kaca ya? Tapi keramik. Kalau keramik kan kekuatannya berapa ya? Ini kalau salah satu itu kalau acaranya
yang terhormat Ibda Dewi Rosi, yang terhormat Bribka Purwo Saputo, yang kami hormati Manajer UP3 Jatinegara Bapak Anton Cekartadi, yang kami hormati seluruh asisten manajer, para tim leader dan peran UP3 Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini melaksanakan sosialisasi pencegahan radikalisme. Sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari manajer UP3 Jatinegara kepada Bapak Anton. Duduk aja. Ini jadi Pak Heru. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita semangat dulu pagi ini Pak. Izin dulu Pak. Semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tim dari Polres Jakarta Timur juga, Pak Heru dan seluruh tim, Pak. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kebanggaan pagi yang luar biasa hari Senin, Pak, kita bisa menyambut bapak-bapak sekalian, bapak ibu, ya. Tadi ada ibu juga yang hadir dari tim Binmas, ya, Pak, yang hari ini berkenan hadir, Pak, di PLN UP3 Jatinegara. Kami, Pak, mewakili kawan-kawan siap untuk menerima sharingnya, kemudian menerima bimbingannya. Salah satunya terkait dengan radikalisme. Kata radikal itu terasa sangat luar biasa, sepertinya begitu tinggi, tetapi wah, itu sesuatu yang harus dibahas lebih detail. Katanya itu, tetapi terasanya luar biasa dari hal yang kecil. Mungkin saya juga cukup miris ketika saya tadi sedikit menyampaikan di sosial media, ya, Pak. Sebelum ngomongin radikalisme yang sampai pengeboman yang sampai ini, tetapi dari tutur kata, dari gestur, dari pembawaan yang membawakan radikalisme dari hal yang kecil itu juga muncul, bahwa ketika mungkin berlebihan terhadap memahami sesuatu, ya, Pak, itu terasa. Bahkan kemudian di sosial media saya juga nanti mohon arahnya, Pak, adalah terkait dengan ini tahun politik, sudah mulai rasanya. Mungkin ada senior saya, mungkin ada senior yang sudah pensiun. Itu kalau komen di sosial media, itu tautannya terlihat di kita. Misalkan saya berteman dengan Mas Bagja, kemudian Mas Bagja komen di sebuah grup yang sedang membahas politik. Kan ada, Pak, ya, grup politik, ya, atau grup yang membawakan tentang apapun. Karena sekarang membuat grup komunikasi itu begitu luar biasa, mudah. Lalu saya mengatakan, ternyata ya Mas Bagja, ya, komennya luar biasa. Sorry ya Mas Bagja. Saya menemukan itu beberapa kali yang orang secara ini masih ada yang aktif, tidak terlihat, kayaknya biasa aja, adem-adem aja, tapi komen sosial medianya dahsyat. Kok bisa komen seperti ini? Nah, mungkin terkait dengan undang-undang ITE juga, Pak, sekarang yang sangat kita cermati. Bahkan ketika saya di sini mungkin sama Mas Reza, ya, saya ngomong keras saja, suatu saat saya bisa ngomong di WA, saya bisa menjadi bukti. Nah ini, Pak, selain hal yang kecil tadi, kutub-kutub, ya, Pak, ya, kubu-kubu politis mungkin yang tersimpan di Bapak Ibu sekalian terasa, ataupun juga keagamaan ataupun pemahaman sesuatu yang berbeda, yang kemudian ada juga yang support dan sebagainya. Ini menjadi perhatian kita bersama. Kita masih punya masa depan. Pak Agus bersama Ibu tadi juga menyampaikan, sempat lihat yang namanya kompor industri. Kami ingin menyambut masa depan yang cerah. Kompor industri, mobil listrik, baterai, masa depan yang terlistriki. Dan perjuangan kami, Pak, ini 24 jam melayani. PLN nggak bisa melayani hanya grup A dan grup B. Kalau kemarin ada acara bagi
sembako juga Pak gitu. Itu ternyata dari partai A, apakah PLN tidak melayani? Melayani. Jadi artinya PLN itu melayani dari RI 1 sampai tukang sapu, tetapi artinya perjuangan kita dalam melayani. Mohon maaf lahir dan batin. Kemenangan di hari yang Fitri akan membuat semangat lebih. Kami juga mendoakan Pak Heru dan tim dari Polres Jakarta Timur ini punya komandan baru Pak. Pak Heru dari Pak Budi, kami nanti izin menghadap untuk koordinasi stakeholder ke wilayah. Kami ketemu Pak Budi, kami ketemu Pak Wali Kota, kami ketemu Pak dan Lanut, karena kami juga melayani di kewilayahan tersebut. Sugiarto kepada Bapak Heru dipersilakan. Izin sebentar ya Pak, slide-nya sedang dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Anton selaku manajer UP3 Jatinegara dan rekan-rekan semuanya, baik karyawan maupun rekan-rekan keamanan, kemudian rekan-rekan kami dari Polres Metro Jakarta Timur yang pada kesempatan pagi hari ini yang seyogianya Bapak Kasat, Pak Kompol Daru rencananya akan hadir, namun ada kegiatan di kantor untuk kebetulan ada rencana peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung, jadi beliau lagi ada tamu dari polisi Jepang tadi. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah ini, dan alhamdulillah masih di bulan Syawal, kami dari Polres Metro Jakarta Timur mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada segenap karyawan dari UP3 PLN Jatinegara yang pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kerahmatan, kebahagiaan bisa berkumpul di sini. Dari silaturahmi ini mungkin kita bisa mengenang bahwa negara Republik Indonesia ini kalau kita lihat negara yang sangat besar sekali. Mungkin rekan-rekan bisa membaca sejarah bahwa dulu ada kerajaan Majapahit yang notabene cukup tersohor di Nusantara ini. Ini yang perlu kita garis bawahi. 5 sila, baik dari mulai sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Nah itu yang mengayomi kita karena menjadi dasar daripada negara Republik Indonesia ini. Di situ sudah diayomi baik yang beragama Muslim, baik Nasrani, Hindu, Buddha dan lain-lainnya. Maka daripada itu kita harus bangga hidup di negara yang sangat luas ini dan mempunyai sejarah yang cukup bagus sekali, terutama dengan adanya kerajaan Majapahit ini awal daripada kebanggaan kita. Makanya kita harus tumbuhkan kebanggaan kita menjadi warga negara Republik Indonesia ini. Dan syukur alhamdulillah dari berbagai keyakinan agama kita disatukan di situ, di bingkai daripada Pancasila tadi. Maka daripada itu saya minta kepada rekan-rekan kita harus betul-betul menghayati daripada Pancasila tadi. Ini yang menjadi pedoman di kehidupan kita sehari-hari. Yang sudah pernah kita sampaikan atau pernah kita dapatkan di masa kecil kita, tapi ini harus kita gaungkan baik itu kepada rekan-rekan semuanya, ke anak-anak kita,
mungkin ke cucu-cucu kita, Pak. Jadi ini yang menjadi dasar daripada kita untuk nanti bisa saling menghargai, saling menghormati. Tanpa adanya pelajaran yang mungkin sudah ditinggalkan, baik itu sopan santun, kemudian tata cara kita menyampaikan kepada orang lain, nah ini yang perlu kita sampaikan. Kemudian nanti terkait dengan radikalisme, mungkin kita bisa akan melihat slide-nya nanti. Sudah siap Bu untuk slide-nya? Nah, memang betul Bu, Bapak, kalau memang ada radikalisme ini tidak ada cuman agama Muslim aja, jadi ada juga di agama-agama yang lain. Jadi mungkin kita bisa melihat nanti di slide bahwa di situ ada beberapa negara. Mungkin kalau rekan-rekan pernah membaca, baik itu di Suriah, kemudian di negara-negara Arab sana, Irak, itu ada perlawanan-perlawanan terkait dengan radikalisme itu ya. Nanti kita coba. Silakan, kalau memang beragama Muslim, belajar kepada para ulama, para kiai, para habaib yang menurut kita betul, yang menurut kita benar. Jangan sampai nanti kita belajar kemudian salah mengartikannya. Mungkin saya akan bisa memaparkan dari terkait dengan radikalisme. Strategi penanganan radikalisme atau terorisme ini terutama dilaksanakan oleh Densus 88. Mungkin yang rekan-rekan kenal adalah tim anti teror daripada kepolisian adalah Densus 88. Next. Ini adalah contoh-contoh atau gambar-gambar terkait dengan bom. Kemudian dampak yang timbul dari intoleransi atau radikalisme atau terorisme, yang pertama adalah akibat pembiaran intoleransi ini. Jadi itu tidak bisa dibiarkan, kemudian melebar menjadi konflik sosial. Ini mungkin yang pernah kita dengar ada di daerah Sulawesi, tapi kalau di wilayah kita terutama di Jakarta ini atau mungkin alhamdulillah untuk konflik ini tidak ada. Kemudian menjadi konflik sosial dan masuknya kelompok radikal dan terorisme. Ini yang harus kita pahami. Contoh-contohnya yang tadi saya sampaikan, mungkin pernah kita baca di Irak, kemudian di Libya, yang tadinya kita lihat di Irak itu begitu bagusnya, kemudian dengan adanya teroris, kemudian adanya pemahaman yang berbeda, akhirnya di sana akan ada perlawanan, baik itu secara pribadi, kemudian secara militer, secara terang-terangan dan membesar. Kemudian di Libya begitu juga. Kemudian di Yaman yang tadinya mungkin gedung-gedungnya indah, kemudian masyarakatnya tenang, dengan adanya teroris kemudian berperang. Ini kalau kita lihat di sana itu negara juga yang tadinya hijau, kemudian gedung-gedungnya juga bagus, dengan adanya teroris kemudian bisa rusak semuanya, pemerintahnya bisa tidak berjalan. Lanjut. Ini adalah deretan aksi terorisme yang ada di Indonesia. Mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar bahwa yang pertama kali ada di bom Bali. Itu berapa orang yang menjadi korban. Kemudian perekonomian bisa terhenti. Kemudian bom Ciwi Marriott yang di hotel, ini dia pura-pura sebagai pelayan, kemudian dia sudah menjalankan aksinya. Ini contohnya. Jadi dimanapun tempat bisa terjadi adanya bom bunuh diri tadi. Kemudian bom kedubes Australia, ini ada beberapa baik dari keamanan, dari security maupun dari kepolisian yang menjadi korban juga. Kemudian masyarakat yang ada di sana. Begitu banyaknya korban di kedutaan besar Australia. Kemudian bom Sarina 2016, mungkin rekan-rekan pernah melihat di tayangan di YouTube maupun di televisi waktu kejadian bom Sarina. Kemudian bom Surabaya, kemudian ada di bom Makassar. Ini rata-rata ada di gereja. Lanjut.
Ini adalah data penindakan dan kejadian teror 5 tahun terakhir. Dari 395, kemudian di tahun 2018, kemudian di tahun 2019 ada 320, di tahun 2020 ada 232, kemudian beda, pasti akan melari ke intoleransi tadi. Kemudian radikal itu adalah terpapar dari sisi sikap, dari sikap kita. Kemudian teroris terpapar dari sisi tindakan. Contohnya mungkin dengan melakukan bom bunuh diri tadi. Lanjut. Kemudian definisi daripada intoleransi, orientasi negatif atau penolakan seseorang terhadap hak politik dan sosial dari kelompok yang dia tidak setujui. Nih. Jadi penolakan pemahaman atau hak sosial dari, contohnya dia akan menolak dengan kebijaksanaan daripada pemerintah itu. Namun harus disesuaikan. Kalau memang ada penolakan yang kira-kira perlu disampaikan ke pemerintah, ya silakan disampaikan. Dalam artian bisa baik dengan surat maupun yang lainnya. Ideologi atau ide atau gagasan dan paham ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik secara drastis dan menggunakan cara kekerasan atau ekstrim. Kemudian sikap intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI dan anti kebinekaan, ini yang tadi saya sampaikan. Padahal kita di Indonesia ini sudah mempunyai sejarah yang begitu bagus sekali terkait dengan yang tadi saya sampaikan yang di awal. Kita mempunyai kerajaan yang begitu ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait dengan terorisme ini. Jadi mungkin rekan-rekan silakan dipahami bahwa sikap intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI dan anti kebinekaan ini yang menjadi dasar kita untuk radikalisme tadi. Lanjut. Kemudian karakter pemahaman intoleransi atau radikal. Yang pertama, anti kebinekaan, anti perbankan. Jadi mungkin mereka tidak mau melibatkan perbankan. Kemudian anti budaya. Jadi kebudayaan kita sudah dihilangkan sama mereka. Jadi sudah tidak ada lagi, kalau bahasa dulu tuh kebudayaan timur itu sangat baik sekali. Mungkin rekan-rekan sudah memahami bagaimana budaya timuran itu sangat sekali menghormati satu sama lain, menghormati atasannya, menghormati rekannya, menghormati bawahannya. Ini akan hilang semuanya. Kemudian anti tradisi, kemudian anti seni, anti musik, karena memang rata-rata kalau sudah yang seperti di atas tadi. Kemudian karakter paham teror, ini yang perlu kita pahami juga, membahayakan keamanan negara, embrio terorisme dari mulai yang kecil-kecil. Kemudian menimbulkan perpecahan di masyarakat, bukti penolakan di berbagai daerah. Ini kemudian Bapak Ibu, betul nggak? Dari pelayanan kepada masyarakat, mungkin dengan adanya PLN ini, kalau tidak ada PLN mungkin kita akan kegelapan. Nah ini, karena ada pelayanan daripada rekan-rekan yang ada di PLN ini, kita menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Betul nggak? Jadi kita harus bersyukur bisa bekerja di PLN. Kemudian saya sebagai anggota kepolisian, ini jelas kepada rekan-rekan semuanya.
Kemudian perlunya perjuangan untuk menggantikan dasar negara tadi. Kemudian perlunya pindah ke negara lain yang menjamin kepemimpinan sesuai ajaran agama. Kemudian perlunya membantu secara fisik saudara seiman yang ditindas di luar negeri. Ini contoh kecilnya. Karena memang banyak juga orang-orang yang sudah terpapar dengan adanya radikalisme, pemahaman terorisme, kemudian hijrah dia ke negara luar sana. Di sana mungkin bisa perang di sana untuk menyampaikan keinginannya. Next. Namun saya yakin untuk rekan-rekan semuanya jangan sampai ada yang terpapar itu tadi. Kemudian faktor-faktor penyebab radikalisme atau teror. Pertama adalah global, Arab Spring atau Mesir dan Suriah, ini contohnya tadi. Kemudian konflik Palestina dan Israel, ini kan tidak berhentinya. Bahkan kemarin kalau kita lihat, begitu mau puasa sudah mulai di sana ribut lagi dan terus ribut. Kita meninggal dunia, paling tidak ada yang menguburkan, betul nggak Pak? Karena siapa lagi kalau bukan tetangga? Mungkin kalau yang teman datang hanya sebentar, habis itu pulang. Tapi kalau tetangga pasti akan minimal menyiapkan tempat untuk nanti pemakaman. Paling nggak Pak RT-nya atau mungkin kanan kirinya yang menyiapkan bangku untuk tamu-tamu yang datang. Tapi kalau kita tidak kenal dengan lingkungan, dengan kanan kirinya, mungkin ya mereka akan cuek juga. Ini terkait dengan kemiskinan tadi. Jadi rekan-rekan, silakan di dalam masyarakat kita berkomunikasi dengan baik dengan kanan kirinya. Jadi nanti apabila kita memerlukan bantuan tidak susah. Lanjut. Potensi pelaku teror di Indonesia. Yang pertama adalah foreign terrorist atau Victor atau FTV. Dideportasi ke Indonesia sebelum bergabung ke Suriah. Ini. Kemudian pelaku baru, anak-anak dan perempuan terlibat langsung dalam aksi teror. Sudah terpapar, dia akan menikah juga dengan sealirannya, tidak mungkin akan dengan orang lain. Ini yang perlu kita pahami. Lalu. Kemudian monitoring media sosial, temuan konten. Yang pertama adalah teror itu ada 1.405, kemudian radikal ada 91.312, kemudian intoleran ada 98,3231, kemudian moderat ada 0,229. Lanjut. Sasaran pelaku teror yang pertama adalah anggota kepolisian, Polri atau TNI. Kemudian ini yang sudah ada di Indonesia. Kemudian Mako Polri, tempat-tempat ibadah, aset dan fasilitas asing, kegiatan kenegaraan atau pemilihan umum ini, upacara nasional, kegiatan tingkat nasional, kemudian kedutaan asing, objek vital, ini contohnya di PLN ini termasuk objek vital karena memang menjadi objek daripada pemerintahan kita. Tanpa adanya PLN tadi saya sampaikan, mungkin masyarakat akan gelap semuanya. Ini adalah tugas kita untuk selalu menjaga baik itu dari pos depan maupun tamu-tamu yang masuk. Kemudian pejabat, kemudian tempat kerumunan massa, kantor pemerintahan dan instansi istana presiden. Lanjut. Langkah-langkah atau pencegahan. Deteksi dini menciptakan rasa
tanggap masyarakat atas perubahan atau lingkungan sosial sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan, ancaman, intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kemudian partisipasi adalah meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui atau melihat kegiatan yang mencurigakan. Kemudian sinergisme atau mengingatkan sinergi pemerintah daerah, TNI Polri, penyuluhan agama, para tokoh dan stakeholder terkait untuk mencegah penyebaran paham intoleransi dan radikalisme dan terorisme. Ini untuk 4 pilar, baik itu kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Ini adalah langkah-langkah pencegahannya. Lakukan pemeriksaan terhadap ini untuk di perkantoran maupun tamu sesuai ketentuan tanpa melanggar HAM. Lakukan pemeriksaan kendaraan dengan memberitahukan untuk membuka jendela atau bagasi dan bawaan kendaraan ini untuk di lingkungan tempat kerja. Lanjut. Kemudian ini langkah-langkah apabila menemukan hal-hal yang mencurigai, silakan dari rekan-rekan tim security atau mungkin keamanan di PLN ini untuk menghubungi dari pihak kepolisian kalau memang ada hal-hal yang dicurigai. Lanjut. Ini adalah atau tahun pemilu ini saya minta kepada rekan-rekan semuanya, karena di sini saya yakin semuanya mempunyai hak pilih, betul nggak? Betul nggak Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Tapi saya minta silakan rekan-rekan mempunyai keyakinan pilihan saya A, B, C maupun D maupun yang lainnya. Tapi saya minta dengan keyakinan itulah kita memilih seseorang untuk menjadi mungkin perwakilan daripada DPRD. Pemilu, karena mungkin kalau kita lihat di media sosial, di televisi sudah mulai ada ya panas-panas sedikit lah. Tapi kita tidak usah terpancing. Kita mempunyai keyakinan bahwa menurut kita yang terbaik silakan nanti pada saatnya dicoblos atau mungkin dipilih. Ini pesan dari kami, dan kami minta saling menjaga keamanan lingkungan kita masing-masing. Karena kalau kita sudah menjaga dari pribadi kita, saya yakin di lingkungan kerja, lingkungan rumah maupun lingkungan yang lebih luas lagi Polres Metro Jakarta Timur ini pasti akan aman dan nyaman. Ini yang perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, atau mungkin ada saran pendapat, monggo silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali ya terkait strategi radikalisme dan terorisme. Di sini di PLN kan terutama di lingkungan kantor terkait di P2TL itu ada pelanggan yang bolak balik ya untuk keluar masuk kantor. Yang saya pengen tanyakan tuh bagaimana kalau misalkan di salah satu dari pelanggan saya ada yang membawa senjata gitu kayak pistol, tapi itu bukan polisi gitu, tapi itu
oknum orang tertentu yang bawa pistol. Saya nggak tahu apakah itu memang sudah berizin atau seperti apa. Itu yang pasti sudah pernah terjadi sama saya. Itu yang saya tanyakan itu seperti apa gitu Pak, penanganannya kita. Pada kami, kemudian nanti kami coba untuk berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan pencegahan. Apalagi kalau dia sudah mulai mengancam, Pak, silakan langsung dilaporkan ke pihak kami dari kepolisian, baik itu bisa ke Polsek maupun ke Polres. Kalau memang sudah melakukan pengancaman, contohnya mungkin dengan mengeluarkan senjatanya, kemudian menodongkan, kamu saya akan tembak dengan itu umpamanya nih, atau mungkin dengan celurit dia mengacungkan, segera laporkan ke kami untuk percepatan untuk penanganannya. Jadi silakan untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Baik Pak, perkenalkan saya Reza Pak. Ini bertanya terkait strategi penanganan radikalisme dan terorisme. Kalau dari sisi Polri ini terkait paparan radikalisme kan seperti kita tahu itu secara masif, sebenarnya malah bahayanya itu di sosial media, terutama di Twitter, dan itu kan di luar kontrol dari kita atau teman-teman kita. Nah, kalau dari Polri sendiri penanganannya seperti apa ya Pak untuk kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok teroris atau mungkin radikal yang menyebarkan baik melalui media Twitter maupun media sosial lainnya, memang sudah ada tugasnya yang untuk selalu monitor kegiatan-kegiatan di media sosial. Jadi sudah ada pencegahannya di sana. Namun memang ada juga yang mungkin bocor atau mungkin sempat beredar di media sosial. Dan saya yakin dan percaya bahwa dari tim Densus 88 maupun dari Cyber Polda dan Mabes Polri itu selalu memonitor kegiatan-kegiatan daripada orang-orang yang sudah dicurigai terkait dengan paham-paham radikalisme ini. Jadi sudah dicurigai terpapar atau mempunyai pemahaman radikalisme. Jadi bukan karena baru viral kemudian ditindaklanjuti, bukan. Jadi pasti sudah ada kegiatan yang baik itu melalui proses penyelidikannya, kemudian surveillance-nya, kemudian kegiatan-kegiatan proses yang dari kepolisian yang dilaksanakan. Jadi dari mulai pencegahan dari tim, dari kami, dari Polres, dari Polsek, dari Densus 88 sering juga melakukan pemahaman seperti sekarang ini. Jadi kita memberikan arahan, memberikan pengetahuan terkait dengan apa sih radikalisme itu, ancamannya bagaimana, kemudian bagaimana caranya untuk mencegahnya. Karena kita di Indonesia ini, kembali lagi, agama kita ini kalau menurut saya sudah sangat toleransi sekali. Jadi saling menghormati satu sama lain itu sangat bagus sekali lah. Dari mulai kakek nenek kita, makanya kita harus jaga. Mungkin kalau di negara luar sana itu untuk kegiatan, contohnya mungkin pengajian di luar itu kayaknya tidak ada di sana. Nah, ini yang kita harus perlu pahami semuanya. Ya, kita tinggal mengikuti dan kita harus memahami itu semuanya. Kita saling menghormati satu sama lain, dan saya yakin Indonesia ini pasti akan nantinya akan jaya, akan bangkit dan terus bangkit. Ya, mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang besar, karena memang sudah pernah diukir oleh zaman dulu kerajaan Majapahit itu. Heru, matur nuwun, terima kasih Pak atas pencerahannya kepada kami. Kami berharap pencerahan ini diterima oleh kawan-kawan. Kemudian dari hal yang kecil tadi, akarnya adalah akar intoleransi, kemudian radikalisme, dan kemudian muncul dalam membuatnya adalah terorisme. Saya berharap juga kita juga siap ketika mungkin tidak melulu tentang agama, tetapi pemahaman yang lebih tadi Mas Saud disampaikan. Kalau ada orang yang bangsa, saya sudah sampaikan, saya tidak pernah tidak perlu takut ketika kita melayani dalam musibah. Energi positif ya, teman-teman saya kalau kita memahami
Rosaria kita bisa bersinergi untuk menjelaskan itu Pak. Karena saya melihat ada gardu yang depannya itu jadi tempat warung lele, terus kemudian jadi tempat tempat itu apa Pak? Jadi lompatan percikan Pak, itu akan kebakar. Kemudian gardu yang di tadi Pak apa namanya? Ditempeli rumah dan sebagainya itu menjadi perjuangan harus kami nanti mohon dukungan selain radikalisme. Karena juga kami harus menghadapi tumpukan dulu ngomongnya ngasih tanah gardu, sekarang cara cucunya untuk karena itu Terima kasih. Jadi kita punya program dari tingkat Mabes, Polda, kemudian ke Polres, ke Polsek. Itu ada Jumat curhat Pak. Kalau mungkin Bapak Ibu berkenan, jadi di situ kita juga mendengar, kemudian menulis, kemudian memberikan solusi terkait dengan hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nanti kalau memang berkenan, ya silakan kita koordinasi dengan kewilayahan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, karena memang pada saat Jumat curhat itu banyak masyarakat yang berkumpul dengan kita. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heru dan juga rekan-rekan dari Bappenas Jakarta Timur. Mungkin sebagai kita foto setengah 7 dulu ya Pak. Oke. Bismillah ya. Dulu, bukan dulu. Boleh saya bebas? Gaya berdoa. 1, 2,